Hari pertama masuk neraka, Cek. Noval, Huda, Mufti, Kadie, ulin ke neraka atuh. Aing mah betah di dia jeung si awal, cuy. Geus panas tapi rame. Liburan dulu, guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Sekarang kok saya tuh bingung ya, neraka kok jadi candaan gitu. Kok bisa gitu? Padahal neraka itu ditampilkan diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di zaman sekarang, teknologi AI bisa menciptakan wajah, suara, bahkan suasana seolah nyata. Tapi apa jadinya ketika AI digunakan untuk menggambarkan neraka sebagai tempat bercanda? Ironisnya, banyak yang tertawa, banyak yang membuat konten tanpa bekal ilmu agama. Mereka lupa bahwa kecanggihan teknologi tanpa iman hanya akan menjadi alat kesesatan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Jika teknologi digunakan tanpa petunjuk agama, maka ia hanya akan menyesatkan. Baru-baru ini ada video menggunakan aplikasi. Seorang konten kreator membuat video menggunakan aplikasi intelligent artificial, bahasa lainnya AI. Apa yang dia buat? Dia masuk seolah-olah berada dalam neraka. Dia kata, "Ini wahai manusia, kami sedang dalam neraka. Neraka ini tak panas-panas betul. Nanti kalian kesini enak, masuklah sini sama-sama kami. Kami ini para penjahat, peminum khamar. Kami berada dalam ini. Sinilah bersama dengan kami," dalam video itu. Jadi seolah-olah hari ini begitu bebas manusia menginjak, meremehkan, mendustakan, mempermainkan nilai-nilai keislaman. Seolah-olah dengan kecanggihan yang ada, keberadaan Tuhan sama sekali menjadi hal yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Mereka jadikan untuk menghina Allah. Tapi yakinlah, orang yang mempermainkan agama, yang meminta neraka, maka akan Allah berikan neraka kepada mereka. Kalau mereka tidak bertaubat, Allah akan tempatkan di neraka seperti yang mereka lakukan. Hari ini, semakin berkembang aplikasi dan teknologi, bukan membuat manusia semakin beradab, tapi justru semakin saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Uniknya, bukan hanya manusia yang mereka rendahkan dengan aplikasi, tapi justru Allah, Rasulnya mereka jadikan bahan candaan, seolah-olah itu menjadi satu hal yang lucu hanya untuk mendapatkan peminat dari apa yang mereka punya. Padahal Allah menggambarkan neraka sebagai tempat yang sangat mengerikan, dan bagi orang-orang kafir disediakan neraka jahanam. Setiap kali mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengarnya mengeluarkan suara yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Neraka bukan tempat hiburan, bukan tempat bercanda, tapi tempat azab bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Menjadikannya lelucon hanya menunjukkan betapa jauhnya manusia dari rasa takut pada akhirat. Padahal neraka yang paling ringan itu ada di Quran surah keempat ayat 56 paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka paling ringan, kami tarik ubun-ubunnya. Nusli, kami celupkan ke dalam api neraka, dicelup kayak bikin teh celup. Begitu dicelupkan hancur semua, angkat lagi. Ya kullama nadijat juluduhum baddalnakum juludan ghairaha. Begitu hancur, diangkat sembuh lagi. Hancur, angkat sembuh lagi. Hancur, sembuh lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Tapi diinfokan supaya kita jauhi. Cuma ini nggak diikat, artinya apa? Begitu dicelupkan dia meronta, meronta, masih bisa bergerak. Cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini, bagi ahli dunia yang nggak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikit pun. Karena Allah akan mengikatnya. Fi amadim mumaddadah. Cara untuk menghukumnya, dibakar dari ujung kaki sampai otak yang paling dalam. Cara membakarnya, kalau mau diilustrasikan, dilas sampai matang dalamnya. Misal dari bawah bagian kaki, jempolnya dulu,
Kalau jempolnya udah matang baru sampingnya. Udah matang naik lagi ke atas. Bayangkan kalau dimasukkan keseluruhan yang sakit langsung semuanya. Tapi yang ini tidak. Biar sakit dulu. Bukankah sakit dibawa kerasa ke semuanya? Sakit terus sampai naik ke atas. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah jamak dari kata fuad. Fuad itu otak yang merencanakan. Nih kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu isi saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakku isinya apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai ke dalam yang paling dalam. Siksa neraka bukan cuma panas, tapi dibuat agar penderitaan tak pernah berhenti. Dan hari ini, sebagian manusia malah menjadikannya bahan tertawaan, seolah tidak akan pernah melihat atau merasakannya. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya belo ka'baihi, ketika api neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala. Allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim mu'sadah. Api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, di atasnya pula ditutup. Cukupkah begitu azabnya? Ditutup dengan ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Orangnya diikat di tiang-tiang yang tinggi. Api menyala dari bawah, di atas masih terbuka, bisa lari ke atas. Api menyala dari bawah sampai ke tangkai jantung, ditutup dari atas, masih bisa berputar-putar. Api menyala dari bawah, atapnya tertutup dari atas, dan orangnya tak bisa bergerak. Kenapa? Fi amadim mumaddadah, karena diikat di tiang-tiang neraka. Gosong, terbakar, hancur. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, apakah dibiarkan Allah? Tidak. Kullama nadijat juluduhum, kalau kulit mereka hangus, terbakar, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Kenapa kulit? Badalna juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru. Ternyata sakit itu ada pada kulit. Begitulah informasi yang diberikan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Sebagian orang merasa bebas bicara, bebas berkarya, termasuk dalam membuat lelucon tentang agama. Tapi tahukah kamu, membuat agama sebagai bahan candaan bisa membatalkan iman? Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65-66, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, kamu selalu berolok-olok? Jangan kamu minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Ini bukan peringatan ringan. Ini adalah peringatan bahwa bercanda soal agama adalah perkara besar. Hati-hati, jangan sampai niat menghibur malah menjerumuskan ke neraka yang sebenarnya. Contoh pembatal keimanan adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Itu bukan kegiatan dosa kecil, bukan dosa besar, Pak, tapi dosa yang membatalkan iman pelakunya. Makanya kalau Anda mendengar ada orang mengolok-olok agama Allah, pilihan Anda cuma satu, menghentikan dia, atau dua, segera pergi, jangan dengerin. Tapi kalau Anda tetap mendengarkan, ada ayat juga yang sampai mengatakan, surat An-Nisa ayat 140 yang mengatakan, jika kalian tetap di situ mendengarkan, maka kamu dengan dia sama saja. Ikut dosanya, dosa pembatal keimanan. Dan hari ini orang mengolok agama gampang ditemukan apa sulit ditemukan? Gampang. Ada lagi contoh lain, Pak. Surat At-Taubah 65-66. Itu kisah tentang seorang munafik ya di zaman Nabi ikut serta berjihad, Pak. Ikut serta berjihad. Pulang dalam perjalanan dari medan jihad menuju ke Madinah, dia di tengah jalan sambil lelah gitu kan, ingin menghibur diri dan orang-orang sekitarnya, dia mengolok-olok Rasulullah. Dia mengolok-olok agama Allah ya. Maka seorang mukmin yang mendengar itu langsung bilang, aku akan laporkan kepada Nabi. Lari dia menuju ke Nabi, kan itu kafilahnya panjang lah, kafilah mujahidinnya. Sehingga dia lari mengejar Nabi. Begitu ketemu Nabi, dia sampaikan apa yang dia dengar dari si munafik itu. Kata Nabi, ayatnya sudah turun. Nah, surat At-Taubah ayat 65-66. Yang intinya adalah
qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Karena apa? Karena mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasul Allah. Sahabatku, dunia memang berubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Teknologi boleh berkembang, tapi jangan sampai akal dan iman ikut rusak. Agama bukan bahan konten lucu, neraka bukan tema vlog. Kembalilah kepada Al-Quran, hidupkan rasa takut kepada Allah, dan jadikan akhirat sebagai tujuan. Jangan menertawakan sesuatu yang bisa membuat kita menjerit di hari akhir. Semoga Allah lindungi kita dari kelalaian yang menyesatkan, dan beri kita hidayah sebelum ajal datang. Wallahualam bisawab. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Walau sedikit ilmu untuk kita bagikan, semoga menjadi amal jariah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.